Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara, pada video ini saya akan memenuhi permintaan dari seorang sahabat, yaitu membahas silsilah Sunan Ampel. Literasi tentang Sunan Ampel ini saya runut dari buku Pustaka Dara Agung halaman 14-17. Sunan Ampel adalah putra dari Syekh Maulana Ibrahim Asmoro. Ibunda Sunan Ampel bernama Swan Hawanti, putri Raja Gian di Cempa. Dari pernikahannya dengan Swan Hawanti, putri Raja Gian di Cempa ini, Syekh Maulana Ibrahim Asmoro dikaruniai dua orang putra, yaitu Sayyid Ali Murtado di Gresik, berjuluk Raja Pandita Ali Murtado. Kemudian putra yang kedua yaitu Sayyid Ali Rahmat, menjadi wali, berjuluk Sunan Katib, bermukim di Ampel Dento, tanah Surabaya, dan kemudian masyhur disebut Sunan Ampel. Dengan demikian dapat diketahui, saudara, Sunan Ampel ini memiliki saudara kandung, satu ayah dan satu ibu, sama-sama lahir dari ibu bernama Swan Hawanti, putri Raja Gian Cempa, yaitu Sayyid Ali Murtado di Gresik, yang berjuluk Raja Pandita Ali Murtado. Inilah saudara kandung dari Sunan Ampel, saudara tua. Ibunda Sunan Ampel yang bernama Swan Hawanti ini setelah pindah ke Jawa, namanya masyhur dengan sebutan Dewi Sasonowati. Jawanya Jawa Gresik Tuban ya. Sampai Syekh Maulana Ibrahim Asmoro ini wafat dan dimakamkan di Gresik Tuban. Swan Hawanti, putri Raja Gian Cempa ini punya adik perempuan bernama Daran Hawanti. Daran Hawanti dinikah oleh Prabu Brawijaya kelima, Raja Majapahit, yang di kemudian hari setelah diboyong ke Majapahit namanya masyhur dengan sebutan Dewi Handorowati. Dari kisah pernikahan inilah kemudian terjalin hubungan kekerabatan yang dekat antara Prabu Brawijaya V, Raja Majapahit, dengan Punjer Wali Songo, yaitu Syekh Jumadil Kubro. Kita tahu Syekh Jumadil Kubro adalah ayahanda dari Syekh Maulana Ibrahim Asmoro. Kita lanjut, saudaraku. Syekh Maulana Ibrahim Asmoro adalah putra dari Syekh Jumadil Kubro dari istri pertama yang bernama Siti Fatimah Kamarruhmi. Jadi istri pertama dari Syekh Jumadil Kubro bernama Siti Fatimah Kamarruhmi. Syekh Jumadil Kubro dari istri pertamanya ini dikaruniai 5 orang anak, yaitu yang nomor 1 bernama Maulana Sultan Tajuddin Mudil Kubro, Khalifatullah Nurul Mulki di Jeddah. Anak nomor 2 bernama Maulana Muhyiddin Muhammadil Kubro, Khalifatullah Mulkiki di Mekah. Anak nomor 3 bernama Siti Rakimah, dinikah oleh Sultan Mahmud di Ngerum, Turki. Anak nomor 4 bernama Maulana Abu Ahmad Ishaq Imamul Pasai, menjadi imam di Pasai, mengislamkan orang-orang Pasai, diambil menantu oleh Raja Pasai Malaka. Anak nomor 5 Maulana Abu Ali Ibrahim, menjadi imam di Jeddah, bergelar nama Sultan Sirajuddin atau Syekh Wadi di Jeddah. Kemudian pindah ke Cempa, kemudian menjadi imam di Asmoro, kemudian berjuluk Maulana Ibrahim Asmoro. Sebelum kita lanjut penelusuran tentang istri-istri dan anak-anak
keturunan Sunan Ampel, penting untuk kita ketahui sanad silsilah Sunan Ampel ke atasnya terlebih dahulu, saudaraku, supaya kita punya tali kuat pegangan dzurriyyat silsilah sanad dari Sunan Ampel ke atasnya sampai baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini silsilah saya runut dari buku Pustaka Darah Agung yang dirunut digali dari sumber sejarah keraton. Sunan Ampel bin Syekh Maulana Ibrahim Asmoro bin Syekh Jumadil Kubro bin Syekh Jumadil Kabir bin Maulana Mahmudinil Kubro bin Sayyidina Abdurrahman bin Sayyid Imam Abdullah bin Syekh Ashar Naqid bin Syekh Hasan bin Syekh Sama'un bin Syekh Nadimuddin Jinil Kabir. Syekh Nadimuddin Jinil Kabir ini disebut juga Syekh Nadmuddinil Kabir. Ini pendiri Thariqah Kubrowiyah. Bin Sayyidina Zainal Kubro, bin Sultan Zahid Zainal Kabir, bin Sultan Sulaiman Zainal Hakim, bin Sultan Walid Zainal Alim, bin Sayyidina wa Maulana Sultan Kabir Ali Zainal Abidin, bin Sayyid Sultan Abu Abdullah Husain, bin Siti Fatimah binti Rasulillah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siti Fatimah, putri baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah istri dari Sayyidina Ali Murtado bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Karma wajah. Berdasarkan garis nasabnya ke atas, seperti yang diuraikan tadi, yang disebutkan tadi, kita ketahui bahwa Sunan Ampel adalah dzurriyyat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam generasi ke-19. Sunan Ampel adalah putra dari Syekh Maulana Ibrahim Asmoro. Sunan Ampel adalah cucu dari Syekh Jumadil Kubro, dan semua harus mafhum bahwa Syekh Jumadil Kubro adalah punjernya Wali Songo. Jadi sanad ke atas sampai baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Syekh Jumadil Kubro sebagai punjernya Wali Songo ini harus dipegang teguh. Kalau tidak berpegang sanad ini, maka di kemudian hari akan kebingungan mencari-cari sambungan, padahal sudah dinyatakan dalam sejarah keraton. Jadi sekali lagi saudaraku, berdasarkan garis nasabnya ke atas, kita ketahui bahwa Sunan Ampel adalah dzurriyyat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam generasi ke-19. Sunan Ampel adalah putra dari Syekh Maulana Ibrahim Asmoro. Sunan Ampel dengan demikian adalah cucu dari Syekh Jumadil Kubro, karena Syekh Maulana Ibrahim Asmoro adalah putra dari Syekh Jumadil Kubro. Dan semua mahfum bahwa Syekh Jumadil Kubro adalah punjer Wali Songo atau sesepuhnya orang tuanya Wali Songo. Jadi silsilah ke atas sampai baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beberapa nama Wali Songo harus melalui silsilah dari Syekh Jumadil Kubro sebagai punjernya Wali Songo. Ini yang keturunan dari Syekh Jumadil Kubro. Nanti di kemudian hari akan saya paparkan siapa saja Wali Songo yang merupakan keturunan Syekh Jumadil Kubro, sehingga jalur silsilah ke atasnya sampai baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya melalui sudung itu, sudung Syekh Jumadil Kubro atau jalur nasab Syekh Jumadil Kubro sampai baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu saudaraku. Memang ada perbedaan-perbedaan di luar sana, banyak silsilah wali itu yang berbeda dari
yang saya temukan di kitab Pustaka Darah Agung ini. Kitab Pustaka Darah Agung ini ditulis berdasarkan sejarah keraton. Jadi dari manuskrip keraton, utamanya di Keraton Surakarta Hadiningrat. Adapun perbedaan-perbedaan silsilah para wali di luaran sana, ya monggo, itu bukan urusan saya. Urusan yang membuat silsilah. Kalau saya tidak membuat, tapi hanya membacakan yang tercatat di kitab Pustaka Darah Agung. Kita lanjut, saudaraku. Istri-istri Sunan Ampel. Di Pustaka Darah Agung halaman 15 disebutkan bahwa Sunan Ampel memiliki 2 orang istri. Istri yang pertama namanya Nyai Ageng Belu. Nyai Ageng Belu ini putrinya Haryo Danu di Majapahit. Nyai Ageng Belu ini masih keponakan dari Haryo Tejo di Tuban. Istri yang nomor 2 bernama Nyai Ageng Manilo. Nyai Ageng Manilo adalah putri dari Haryo Tejo di Tuban. Haryo Tejo bin Haryo Panembe bin Haryo Lembu Suro Surabaya bin Haryo Tejo Laku atau Syekh Jali bin Haryo Tejo pertama Adipati Tuban bin Abdurrahman. Abdurrahman ini dari Arab, datang dari Arab. Setelah berhasil ambedah negari Pajajaran, Abdurrahman ini diberi nama gelar Haryo Tejo pertama dan diberi kedudukan sebagai Adipati Tuban. Siapa yang memberi gelar dan kedudukan? Tidak lain adalah Raja Majapahit. Jadi dari Haryo Tejo pertama, Abdurrahman dari Arab, ke atasnya adalah sampai kepada Sayyidina Abbas. Seperti yang pernah saya paparkan, ini adalah jalur silsilah dari Kanjeng Sunan Kalijaga Raden Said. Jadi Kanjeng Sunan Kalijaga Raden Said ini adalah keturunan jalur ke atasnya sampai kepada Sayyidina Abbas, paman baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjut, kita membahas keturunan Sunan Ampel. Keturunan Sunan Ampel, ya, dari kedua istrinya dikaruniai 14 orang anak. Dari istri pertama yang bernama Nyai Ageng Belu bin Haryo Danu tadi dikaruniai 2 orang anak, yaitu yang anak pertama namanya Ratu Fatimah. Ratu Fatimah menikah dengan Pangeran Ibrahim di Karangkemuning, Jepara. Setelah suaminya wafat, Ratu Fatimah bertapa di Gunung Manyuro. Kemudian Ratu Fatimah menikah lagi dengan Khalifah Husain, putra Syekh Wadi di Jeddah. Kemudian bermukim di Ampel Dentol. Putra yang nomor 2 dari Nyai Ageng Belu bernama Nyai Ageng Ratu. Nyai Ageng Ratu menikah dengan Pangeran Khalifah Sunan Ratu. Bermukim di Giri Gajah Kedaton. Sunan Ratu ini adalah putra dari Syekh Ishaq. Syekh Ishaq disebut juga Syekh Wali Lanang. Syekh Wali Lanang adalah putra dari Maulana Abu Ahmad Ishaq Imamul Pase bin Syekh Jumadil Kubro. Kita tahu Maulana Abu Ahmad Ishaq Imamul Pase tadi adalah kakak dari Syekh Maulana Ibrahim Asmoro. Kita lanjut dengan anak-anak Sunan Ngampel. Dari istri kedua yang bernama Nyai Ageng Manilo dikaruniai 12 orang anak.
yaitu ini saya urutkan saja anak nomornya keturunan ya. Tadi dari istri pertama dikaruniai 2 orang anak, nomor 1 dan nomor 2. Kemudian dari 12 orang anak Sunan Ngampel hasil pernikahannya dengan Nyai Ageng Manilo ini saya beri nomor urut 3 sampai 14. Karena jumlah keturunan dari Sunan Ampel dari 2 orang istri adalah 14 orang. Nomor 3, putra nomor 3 dari Sunan Ampel ini lahir dari pernikahannya dengan Nyai Ageng Manilo, istri kedua Sunan Ampel, bernama Ratu Jumanten. Ratu Jumanten menikah dengan Raden Patah, Sultan Demak pertama. Kemudian Ratu Jumanten berpindah nama menjadi Ratu Panggung. Putra nomor 4, Ratu Jumrut menikah dengan Kiai Ageng Boto bin Haryo Pamot di Tuban. Setelah menikah, Ratu Jumrut berganti nama Nyai Ageng Tuban. Putra nomor 5 dari Sunan Ampel, berarti ini hasil pernikahan dengan istri kedua Sunan Ampel ya, yaitu Nyai Ageng Manilo. Putra nomor 5 namanya Ratu Werdi, berganti nama Ratu Mas Taluki. Ratu Werdi atau Ratu Mas Taluki menikah dengan Pangeran Khalifah Haji Osman bin Said Ali Murtado. Setelah menikah bermukim di Tuban. Putra nomor 6 Ratu Wilis, berganti nama Ratu Mas Saruni, menikah dengan Khalifah Nurogo, adik dari Khalifah Haji Usman bin Said Ali Murtado. Setelah menikah kemudian bermukim di Tandes. Ratu Mas Saruni atau Ratu Wilis tadi berganti nama Ratu Mas Saruni, disebut dengan nama Nyai Ageng Tandes. Putra nomor 7 dari Sunan Ampel adalah Pangeran Makdum Ibrahim, berjuluk Sunan Wadat, bermukim di Bonang. Kemudian masyhur dengan nama Sunan Bonang. Kemudian pindah bermukim di Dusun Kemuning. Kemudian pindah lagi ke Tuban dan akhirnya menjadi Pengulu Ageng di Demak. Putra nomor 8 dari Sunan Ampel bernama Pangeran Musakeh Muhammad. Pangeran Musakeh Muhammad bergelar nama Sunan Mufti, bermukim di Derajat dan disebut Sunan Derajat. Kemudian pindah ke Cirebon dan wafat dimakamkan di Kaliapu, Cirebon. Putra nomor 9 dari Sunan Ampel adalah Syekh Sahmud atau Pangeran Tumras, bermukim di Sepanjang, disebut Pangeran Tumapel. Kemudian bermukim di Lamongan, disebut Pangeran Lamongan. Putra nomor 10 Syekh Kamjah, juga bernama Pangeran Tumapel, kemudian bermukim di Lamongan dan juga disebut Pangeran Lamongan. Putra nomor 11 dari Sunan Ampel bernama Syekh Randek atau Pangeran Hurang Ayu, bermukim di Wonokromo dan disebut Pangeran Wonokromo, Surabaya ini ya. Nomor 12 bernama Nyai Ageng Mandoro. Ini di kitab Pustaka Dara Agung tanpa keterangan ya. Putra nomor 12 dari Sunan Ampel bernama Nyai Ageng Mandoro, begitu saja. Nomor 13 bernama Nyai Ageng, ini tulisannya tidak terbaca jelas. Putra nomor 14 bernama Nyai Ageng Suwiyah. Demikian saudaraku sekelumit keterangan tentang Sunan Ampel yang berhasil saya runut dari kitab Pustaka Dara Agung. Semoga yang sekelumit ini bermanfaat dan menginspirasi kepada kita semua, penduduk dan bangsa Indonesia yang mendiami wilayah Nusantara tercinta ini. Untuk apa? Untuk memunculkan kesadaran, kesyukuran, dan keyakinan bahwa negeri Nusantara tercinta ini
adalah berkah dari Allah, Tuhan yang Maha Pencipta, untuk bangsa Indonesia seluruhnya, bukan orang per orang, bukan golongan per golongan. Maka dari kesadaran ini sudah sepantasnya lah kita menjaga kerukunan dan persaudaraan bersama dengan siapapun. Semoga kita semuanya, bangsa Indonesia, negeri tercinta Nusantara, dijaga oleh Allah. Karena di bumi ini banyak Allah menanam tapak khidir, cahaya-cahaya dari kekasihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.